di dalam aktivitas secara kenegaraan, misalnya berhubungan dengan customer di Jakarta, berhubungan dengan stakeholder di Jakarta, itu tetap harus ada tempat di sini. Dan semua orang bisa, Pak. Jadi nanti desain itu terdiri dari ruang-ruang itu, kemudian di tengahnya ada ruang rapat dan beberapa ruang-ruang yang kamar tempat duduk. Desain seperti itu. Dan itulah tergantung dari unit kerja masing-masing bagaimana memanfaatkan fasilitas ini. Jadi nggak ada itu yang proses yang kita khawatirkan menurut saya. Kita tetap harus memiliki apa yang ada di sini. Harus memiliki, harus kita pertahankan. Nah itu yang ini, Pak. Jadi hak sebagai pusat institusi tetap tidak ada perbedaan. Saya kira Pak Komar tahu itu bahwa kementerian lembaga pemerintah non kementerian itu adanya di pusat. Semua proses administrasi ada di sini. Hubungan antara sana dan sini nanti akan setama itu akan ada di sana dan akan di sini. Jadi proses kenaikan pangkat yang tadi dipermasalahkan itu tidak ada masalah. Saya kira tidak ada masalah. Proses keuangan tidak ada masalah. Saya sudah memerintahkan teman-teman untuk bisa melakukan suatu proses, apalagi namanya moving yang lebih cepat, dengan ditunjang nanti sistem informasi. Saya kira Pak Hari lagi merencanakan bagaimana sistem informasi yang ada di sana dengan pengadaan peralatan dan sistemnya itu. Bahwa di setiap tempat itu ada semacam video conference yang bisa kita lakukan. Jadi antara satu gedung dengan gedung lain. Fasilitas kendaraan kita siapkan. Kita akan melakukan penghubungan itu. Ya. Saya kira Bu Amita saya sudah jawab mengenai sosialisasi ya. Jadi ini akan terus kita lakukan. Sebenarnya hal ini saya kira sudah biasa disampaikan dan termasuk kita menyampaikan dalam rapim, baik rapim yang terbatas maupun rapim pleno. Kemudian kita harapkan ke bawah itu bisa lebih disampaikan. Ya. Jadi hal-hal ini saya kira kita sudah lakukan. Nah mengenai kondisi, memang saya kira Ibu Luis dan teman-teman sekalian, di dalam suatu proses perubahan tidak bisa secara smooth seperti ini, atau mungkin sama dan mungkin juga tidak sama, mungkin menurun dan mungkin juga menaik. Tetapi kita inginkan semua proses itu kita inginkan naik. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini baru pada saat seminimal apa yang kita bisa lakukan. Pembangunan gedung itu adalah baru tahap awal. Tahap kedua adalah mengisi gedung itu. Saya katakan bahwa 2 tahun terakhir itu baru kita mengisi beberapa gedung yang sudah selesai. TIK sudah kita beli pengadaan peralatan karena sudah lebih dulu. Menpo sudah lebih dulu. Tidak hanya itu, seluruh lab yang ada di Serpong atau balai-balai itu kita perkuat juga. B2TKS 2 tahun berturut-turut kita perbaiki alat. BTNP, LAGG, B2TE, semuanya Pak diperkuat. Tidak ada yang kita tidak perkuat. Di dalam rangka kita mendukung kekuatan-kekuatan itu atau kompetensi yang ada. Baru Najaya kita beli seismik, baru tahun ini mungkin kelengkapan kompresornya. Kita dapat. Namun demikian karena keterbatasan anggaran itu yang menyebabkan kita harus pelan-pelan untuk bisa mengembangkan semua sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian yang memuaskan kondisinya. Masalah bank kita kan berusaha bagaimana caranya. Itu baru BRI. Kemudian kita akan coba yang lain gitu. Itu adalah proses yang kita inginkan. Masalah persoalan listrik tadi kita sudah melakukan audit. Yang terjadi itu apalagi namanya PLN salah di dalam memberikan sistem penyambungan fase fase dengan fase netral. Dan itu sudah diaudit oleh BPT. Saya perintahkan secepatnya kemarin setelah ada itu diaudit oleh BPT karena kalau PLN Pak kita kirim surat dan kita ngomong itu 2 minggu baru datang. Jadi kita perintahkan BPT yang audit apa yang terjadi. Nah itu proses itu kita lakukan. Jadi kita inginkan kondisi yang ada itu paling tidak mirip dengan apa yang ada di sini. Seluruh fasilitas yang kita inginkan. Transportasi kita beli kendaraan. Di dalam internal itu setiap 1 jam nanti ada kendaraan yang ini untuk mengangkut kalau ada kebutuhan dari satu unit ke lain. Kalau toh yang datang pagi tidak naik bus dan naik kereta, kita siapkan kendaraan dari Rawabuntu ke BPT sampai jam 9.
Karena kalau lewat jam 9 dianggap nggak hadir, itu TK-nya dipotong. Pas sore jam 4 sampai jam 7 ada itu, supaya memudahkan. Jadi seluruhnya kita pikirkan. Namun demikian barangkali memang tidak bisa secara sepenuhnya dalam waktu singkat ini untuk kita sudah memenuhi. Misalnya line telepon, karena line telepon kita tergantung sama Puspitek. Karena itu adalah wilayah Puspitek semua. Jadi kita harus melihat seperti itu. Jadi nggak ada sama sekali yang apalagi namanya hal-hal yang tidak dibutuhkan tidak kita lakukan. Oleh karena itu setiap unit kerja yang menempati sana kita meminta untuk mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kegiatan kerekayasaan di situ. Itu terutama yang barangkali yang sifatnya umum itu akan kita lakukan secepatnya. Tapi kalau sifatnya pengadaan peralatan kita akan melakukan bertahap. Tahun lalu kita sudah sekian miliar, tahun ini sekitar 140, itu juga akan masing-masing unit kerja sudah melakukan, dan kita harapkan 2015 itu bisa kita penuhi sebesar 800 miliar pengadaan peralatan sesuai dengan usulan dari unit kerja. Itu untuk bisa membuat suatu kegiatan kerekayasaan yang sesuai diperlukan di dalam rangka menjalankan program rencana strategis 2014 dan 2015, 2019 dan seterusnya. Nah itu Pak. Jadi saya kira masalah ini mudah-mudahan komunikasi ini bisa terus perbaiki Pak. Jadi saya harapkan apa yang disampaikan ini mengenai soal kelautan Pak. Kelautan memang kita sudah merencanakan dengan Pak Ridwan itu adanya pusat teknologi maritim. Apa sih namanya itu Pak? Ini kita coba terus mengkaji bersama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Dan kita harapkan itu bisa dibangun baik itu di sini atau di daerah lain. Dan hingga saat ini yang meminta lokasi untuk memberikan lokasi itu adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ini kita akan lakukan kajian tentang ini Pak. Kita tetap memperhitungkan itu. Barunajaya sebagai suatu aset yang besar. Kita tahu sekarang mengenai minyak itu produksinya turun karena tidak ada eksplorasi. Dan kita punya PJ2 dengan seismik yang cukup bagus yang dibeli 3 tahun yang lalu dengan harga saya kira sekitar 66 miliar kalau masalah. Kalau saya ikut waktu itu membahas. Kemudian kita adakan kompresor tahun ini 22 miliar kalau masalah. Itu semua sudah kita kembangkan. Jadi seluruh fasilitas yang dimiliki kita harapkan ada. Tanpa kecuali baik yang lama maupun yang baru, dengan harapan teman-teman sekalian bisa lebih enak di dalam bekerja, lebih nyaman dalam bekerja untuk membangun kemampuan yang besar tentang BPT ke depan. Kita tidak ingin BPT menjadi kerdil, kita ingin tumbuh besar. Makanya kita harapkan dengan adanya fasilitas itu, kita undang industri itu, kita undang BUMN ke sana, lihat fasilitas itu. Karena kalau lihat itu dia akan, wah ini bisa kita kerjasama. Tetapi kalau kita hanya menunggu yang seperti tadi kan menunggu kerjaan, wah itu memang agak susah itu kalau menunggu. Dan oleh karena itu, apakah benar program yang kita inginkan, yang kita rencanakan ini, yang kita buat ini sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan program pemerintah? Itu akan kita uji publik. Jadi sekarang program ini bukan keinginan-keinginan kita sendiri. Nah, seluruh program itu harus didukung oleh suatu fasilitas yang bagus, termasuk sumber daya manusia yang bagus. Kita ingin lebih mengembangkan SDM, magang industri, kemudian nanti apalagi namanya disekolahkan, di training, itu semua menjadi program yang cukup besar yang kita inginkan di masa yang akan datang. Jadi fasilitas-fasilitas yang kita perlukan itu mungkin masih minimal, tetapi kita akan terus-menerus melakukan pengembangan, termasuk Barunajaya itu sebagai aset yang cukup besar, aset yang besar. Dan yang saya kira yang terakhir Pak siapa sih namanya tadi, Pak Agus Salim, saya cukup terharu juga, dan masih ada orang BPT yang punya keinginan besar untuk bisa membangun. Saya kira kita inginkan semua sama dengan Pak Agus itu. Jadi jangan ada yang apalagi namanya mengatakan di luar BPT
BPT ini lagi. Tidak, kita ingin BPT harus berani membawa BPT keluar. Saya itu kalau tidak Pak, nggak pernah setiap hari tidak pakai baju BPT. Mau ke mall juga pakai baju BPT Pak. Tapi saya bikin sendiri Pak, bukan dibikin ini. Saya bikin sendiri karena sudah tidak ada lagi apalagi namanya seragam. Tetapi tahun depan insya Allah seragam kita akan kembalikan. Kita sudah meminta surat keputusan dari Menpan untuk ada seragam dan itu insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa ada bagi seragam itu. Dan itu saya kira ciri-ciri khas BPT harus kita bawa kemana-mana. Jadi pola interaksi memang harus berjalan terus-menerus. Kita harapkan ini berjalan dari level bawah ke atas sampai ke atas eselon 3 dan segala macam eselon 2, eselon 1. Jadi saya ingatkan bahwa proses semua yang kita lakukan ini tetap kita akan laksanakan secara terbuka, transparan, dan saya kira efektif dan efisien. Oleh karena itu pesan saya, teman-teman sekalian, setelah misalnya kita memberikan surat tugas, sebaiknya kita melakukan kegiatan kerekayasaan di sana tanpa ada satupun apalagi namanya pikiran bahwa kita mau meninggalkan BPT di pusat. Tidak ada sama sekali. Ini demi kita mengembangkan lebih jauh tentang bagaimana kita mengembangkan suatu sistem kerekayasaan di mana kegiatan-kegiatan tersebut lebih dekat pada dunia customer atau dunia industri terutama dan juga pemerintah. Kita harapkan semua ini berjalan dengan baik sehingga apabila teman-teman merasa ada yang kurang atau tidak berkenan sama sekali, tolong itu disampaikan pada kami. Nanti kita akan bahas lagi di Rapim untuk kita pikirkan secara bersama-sama. Saya kira termasuk PKT yang Pak Komar tadi menyatakan alasan-alasannya, ya kita akan pikir bersama. Namun demikian secara prinsip kita menyetujui bahwa perubahan ke arah sistem inovasi dengan konsep inovasi yang benar itu kita akan jalankan bersama-sama di Serpong dan di BPT di sini. Nah, kepindahan ini merupakan salah satu bagian yang kita harapkan menjadi pelaksanaan yang mendukung lebih cepat tercapainya proses inovasi yang kita inginkan. Karena invention tanpa innovation, saya kira apa yang kita hasilkan itu tidak jadi. Dan oleh karena itu keinteraksi antara proses invention dan inovasi ini kita harapkan terjadi di dalam satu kawasan. Dan ini saya kira tidak hanya di Indonesia, beberapa tempat di luar negeri juga berlangsung seperti ini. Dan inilah yang kita harapkan dari teman-teman untuk bisa melaksanakan semua ini. Saya kira demikian Pak Oli, dan waktunya yang cukup banyak saya ambil. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan BPT ke depan, terutama kita ingin memanfaatkan laboratorium-laboratorium yang di Puspitek untuk melaksanakan kegiatan BPT di dalam rangka mendukung pembangunan nasional di masa depan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sudah sampai di akhir acara, tapi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Saya mungkin ringkasan hari ini. Pertama, bahwa sebenarnya BPPT dalam pertemuan ini menunjukkan bahwa kita biarpun hati panas, para dingin. Jadi saya terima kasih kepada Pak Komar, Bu Mita, Bu Luis, Pak Irfan, Agus Kodri dan Pak Samuel. Mohon maaf,